Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Santri semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan malam nuzulul Quran ini kita dapat bersama-sama ngaji. Semoga kegiatan yang adanya 1 tahun sekali, hal ini memberikan satu gambaran baik untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mulai kita hidup di dunia ini sampai kemudian nanti di kehidupan berikutnya, selamanya kita diakui sebagai umatnya yang akan diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Santri semuanya yang saya muliakan, malam nuzulul Quran, istilah ini sudah sangat populer. Semua orang, lebih-lebih muslim, mengenal tentang malam nuzulul Quran. Atau istilah sekarangnya, Ramadan adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Nuzulul Quran pun demikian. Malam di mana di situ kita mengingat bahwa usia Al-Quran berada di tengah-tengah manusia itu ternyata sudah lama. Hijriyah terhitung sekarang 1443. Itu terhitung dari mulai Rasulullah hijrah. Kalau seandainya Rasulullah hijrah di usia yang ke-53 tahun, dan di situ ketika ditarik dihitung sudah sampai sekarang 1443 tahun, berarti usia Al-Quran sekarang sudah 1453 tahun. Artinya sudah lama. Lamanya Al-Quran berada di tengah-tengah manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, seharusnya itu menjadi pengingat atau tadzkirah agar manusia benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Makanya pada kesempatan ini nuzulul Quran
saya berikan judul Quran adalah sarana peradaban dunia yang maju dan modern. Tapi sekali lagi, hal itu akan terwujud seandainya benar-benar Al-Quran itu dikaji. Sementara ini kaum muslimin muslimat mengkaji Al-Quran baru sampai pada satu teks atau bacaan. Yang kedua, makna. Yang ketiga, tafsir atau penjelasan. Nah, tahapan keempat dan seterusnya yang namanya penelitian itu jarang sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga Al-Quran yang sangat dahsyat, sehingga Al-Quran yang isinya sangat-sangat sesuai dengan sains dan teknologi modern sekarang ini belum terungkap. Sesekalinya terungkap, yang mengungkap adalah orang-orang di luar Islam sendiri. Sedangkan orang Islam vakum. Nah, hal ini andai kata diterus-teruskan, maka Al-Quran selamanya hanya bisa menjadi bacaan, hanya memberikan makna, hanya memberikan penjelasan saja, tetapi tidak memunculkan sains-sains yang berharga untuk kemudian bisa kita gunakan untuk sekarang dan seterusnya. Padahal semua yang disampaikan Al-Quran itu mengungkap tabir-tabir yang kemudian memberikan ilmu-ilmu baru. Satu contoh, sekitar tahun 1800-an, mumi Fir'aun itu baru ditemukan. Di 1800 tahunan iki mumi Fir'aun nembe bisa ketemu. Nah, sasampunipun ketemu biasa adat-adat wong Mesir mumine utawa bangkene iki di balsem, diawetkan. Itu adalah kegiatan rutin wong-wong Mesir kuno. Karena ada sebagian anggapan bahwa roh orang yang sudah mati nanti akan kembali lagi ke jasadnya. Nek umpama jasad iki tidak diawetkan, mungkin bingung roe arep balik mengendi. Ini keyakinan orang-orang Mesir. Nah, ketemune Fir'aun iku nembe neng tahun 1800-an. Berarti nek sepriki andai kata sekarang itu sudah 2022, berarti bepiro iku? B200-an tahun ponjol piro lah. Tetapi ada yang menarik.
Adat Mesir kuno ketika ada orang mati kemudian dibalsem diawetkan ben awet tujuannya ben roy apa balik. Iku bertahan sampai ratusan tahun bahkan ribuan. Tetapi beda dengan mumi yang dimiliki oleh Fir'aun. Memang mayit-mayit yang sudah diawetkan ya awet, tetapi rata-rata ya awet ya yang anak kae lah. Kaya rese ketika sudah dipanggang digawe rese ya dijemur dipe ya awetnya kan yang anak kae. Nah mumi Fir'aun itu berbeda. Ada bagian-bagian dari mumine Fir'aun sing bener-bener terjaga. Nah karena ada sedikit perbedaan itu kemudian ada seorang ahli bedah dari Perancis penasaran, kepingin neliti mumine Fir'aun karena dia hasrat kepingin meneliti, maka dia meminta izin kepada pemerintahan Mesir. Akhirnya pemerintahan Mesir memberikan izin. Ya ora apa-apa ngono diteliti silahkan. Yang pertama diteliti oleh ahli bedah Prancis jenenge Dr. Maurice Bucaille. Karena berita-berita yang beredar bahwa mumi Fir'aun itu matinya tenggelam di Laut Merah ketika ngubur-ubur Nabi Musa, maka yang diteliti benarkah Fir'aun itu matinya gara-gara tenggelam di Laut Merah. Jadi diteliti. Salah satu pembuktiannya adalah masih ada bekas-bekas garam yang nempel di mumi. Diteliti. Oh, jebule isih ana apa nih? Bekas uyah. Sampean mlayu ming laut ndi bae terserah. Kemudian ngokop banyune mesti asin. Paham ora kowe? Arep kowe laut Gunung Kidul, laut Pemalang, laut Pekalongan. Laut ngendi bae banyune asin. Karena ada unsur garamnya. Diteliti temenanan, akhirnya ketemu. Ini masih menempel di badannya mumi Fir'aun. Akhirnya baru, oh ini berarti apa yang disampaikan bahwa Fir'aun itu matinya tenggelam di laut benar adanya. Pertama harus ketemu. Kemudian awet. Diawetkan. Ya apa? Wong teriki nganggone jari balsem. Bro balsem apa itu? Mungkin istilah sekarang formalin lah. Sing kanggo ngawetaken panganan-panganan iku. Wis padha karo liyane. Kemudian satu lagi, tapi kenapa ada bagian daripada Fir'aun yang benar-benar masih terjaga, seakan-akan isi seger. Itu yang tidak terpecahkan.
oleh Dr. Maurice Bucaille tidak terpecahkan. Iki sih penyebabnya apa? Barang pun ngoten niku karena orang-orang muslim pun punya pakar-pakar dokter, akhirnya ngomong. Di dalam Al-Quran surat Yunus itu disampaikan oleh Al-Qurannya. Jadi Fir'aun itu ditenggelamkan dan juga dijaga tubuh iki dijaga karo pangeran. Tujuannya ben apa? Ben dadi tulodo kanggo wong-wong sing sakmuse. Iki lho nek elek yang kene iki laknate Gusti Allah katon. Tujuannya ngono. Setelah itu ternyata dibuka dan dibuka. Semakin ke sini Dr. Maurice Bucaille kemudian menyatakan diri masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Quran menyingkap tabir yang sangat-sangat jelas. Bahkan penemuan mumi Fir'aun diungkap bahwa matinya itu ditenggelamkan di Laut Merah. Itu kan sampai sekarang usianya baru 200-an tahun. Sedangkan usia Al-Quran sudah berapa? 1453 tahun yang lalu itu sudah disampaikan. Nah dari itu kemudian Dr. Maurice Bucaille ini tidak akan pernah mungkin andai kata ini karya manusia. Yes, pertama. Artinya nek gelem neliti iku banyak hal yang kemudian menjadi ilmu baru dan itu berpengaruh untuk dunia modern saat ini. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Ada seorang ilmuwan dari Rusia, balane Putin, ya. Sing saiki nyerang apa? Ukraina. Jenenge angel maneh. Alexandria. Angel banget jenenge. Nah Alexandria itu mengungkapkan bahwa semesta iki termasuk bumi, langit, dan juga planet-planet yang lain. Ini awalnya adalah satu kesatuan, satu padu. Kemudian karena tekanan-tekanan tertentu pecah. Ibaratnya kayak balon. Nah, mau ini siji yang kena kayak. Setelah diisi angin terus, karena tekanannya semakin kuat, pecahlah balon. Der. Satu dengan yang lainnya berpisah berjauhan. Begitu pula langit dan bumi pisah. Begitu juga planet-planet yang lain pecah dia. Akhirnya pisah. Adu-aduan. Itu kemudian teorinya dinamakan teori The Big Bang. Apa gue? Artinya jare letusan gede. Iku sing nemokna sapa? Alexandra wong endi? Balane Putin, wong Rusia. Ternyata iku ketemune kan yo wingi-wingi, urung suwe. Ya mungkin mirip-mirip karo
Dr. Maurice Bucaille menemukan bahwa benar-benar Fir'aun itu matinya tenggelam di laut karena ada sisa-sisa garam yang masih menempel di mumi. Ternyata Al-Quran pun sudah jauh dulu mengatakan apa yang disampaikan oleh teori The Big Bang, yang mana maune iki satu kesatuan langit karo bumi iki barbare karena tekanan-tekanan masa tertentu barbare pecah des. Dan itu menjadi buku-buku penting yang dipelajari di sekolahan-sekolahan. Masih banyak teori-teori yang terdapat di dalam Al-Quran dan teori itu belum terpecahkan. Tapi biasanya sing penasaran, bahkan sampai mau mengeluarkan nominal yang cukup besar untuk penelitian adalah orang-orang di luar Islam. Wong Islam isih siji maca. Wis maca nggo maknane nggo penjelasan. Iku wis mahir iku nek tekan penjelasan iku. Contoh ahli tafsir terkemuka yang dimiliki oleh kita orang Indonesia adalah Profesor Quraish Shihab. Itu luar biasa tafsir apa ya senengannya? Al-Misbah 15 jilid kelihatannya. Itu sudah luar biasa. Luar biasa nih iki nembe tekan kono, paham mboten? Seandainya kemudian ada pengembangan, seandainya kemudian mau meneliti lebih lanjut lagi, tidak menutup kemungkinan orang-orang Islam akan merajai kehidupan modern seperti sekarang ini. Karena saat ini orang-orang Islam itu terkenalnya mundur. Kenapa mundur? Ya karena itu. Egin pusati moco dandani bacaan. Barbare maringi makna, barbare nembe penjelasan. Tidak sampai kemudian mengadakan penelitian dan penelitian. Mungkin yora kau berwaktune, mungkin juga nggak ada dananya, dan mungkin saja ada dananya nek wong selegeh-selegeh. Padahal Al-Quran nek umpama iki wong muslim ceklani temenanan luar biasa. Tidak ada yang kemudian tertinggal, tidak ada. Lah saiki sing bisa menek maring wulan, sing bisa gawe kaplingan ning planet apa? Mars. Iki dudu wonge dhewe. Sing mengadakan di sana, penelitian di sana, nganti sing menek wulan bareng nang kono, dudu wonge dhewe. Padahal yang menjelaskan ya, kitab yang menjelaskan adanya kehidupan sing nang kono kae, nang angkasa raya, iki diantaranya adalah Al-Quran, dan itu sangat banyak meskipun sifatnya masih sangat umum atau universal. Jadi begini, silahkan Al-Quran dibaca seperti dawuh pertama atau firman pertama yang disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perintah pertama itu moco. Lah alhamdulillah kaya kowe iki termasuk wong sing isih bosen maca. Iya para, iku aja diterus-terusake. Temenan. Ngesuk nek dhewek wis duwe perpustakaan sing apik, tak lengkapi buku-buku sing model yang kono.
ben kowe padha gelem maca. Ben ngerti Al-Qur'an ki yang kene ta jebule. Al-Qur'an ki yang kene. Seandainya manusia-manusia muslim itu benar-benar mengkaji Al-Qur'an luar biasa. Tapi ya ojo sing Al-Qur'an jarine mong Al-Qur'an tidak menyebutkan kalau kamu melakukan itu bid'ah. Ini gen muter-muter nongkono terus ya payah. Si wis menek tekan bulan, wong-wong kanang-kanas menek tekan di bulan wis bahkan lagi ngaplingin apa? Marsar gawe omah nang kono. Dheweke ngomong, "Nang Quran ke nana, kowe hukume bid'ah. Kafir, kowe kafir." Aduh. Sakjane nek agen ana wong sing muni yang ngono dentuti bae, kopet ngono. Iku sing akhire wong-wong sing Islam arep maju digembosi. Wong kelas wong cimbringan lho kok wani komentar karo Profesor Quraisy Shihab sing sudah punya tafsir 15 jilid, keren kan itu? Luar biasa. Dikomentari karo cecongok sing urung ngerti apa-apa. Umpama kayak kula ngomentari Profesor Quraisy si apane? Allah. Ya akhirnya goblok terus wong-wonge. Lah aneh sing diunekna bid'ah. Apa bid'ah apa ya? Kayaknya bid'ah aja. Kita tetap mandek bae ta, ora usah nglakoni wong bid'ah ka. Wong Kanjeng Nabi kan ya orang gawe laborat. Paham ora kowe? Tapi Kanjeng Nabi kan tahu menek nang langit. Kisah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Iku Kanjeng Nabi nontoni sajane. Umatku, nyong wis tau Isra Mi'raj menek nang langit. Nah. Kowe kudu menek merana. Mungkin bahasane ora yang kono, paham ora kowe? Tapi intinya kan iku. Malah pancen Kanjeng Nabi ke Isra Mi'raj. Bungkan nekana orang anak-anak penelitian kayak ngerti baik. Ini orang anak-anak penelitian, kowe ngadakna penelitian nang kono bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Neraka sampean. Payah nek model yang kene ngono. Ora dadi. Kanjeng Nabi wis bisa menek maring langit biye. Ngabar-ngabari nang kene ya ana iki, nang kene ana yang kene. Ternyata yang membuktikan saiki dudu wong muslim. Sing cekelane ambendinane Quran sing diwaca ya Quran subhanallah ya bola-bali diwaos. Tapi ternyata ora bisa menek maring langit. Sing bisa menek sapa? Ya kayak ilmuwan-ilmuwan NASA. Bisa menek tekan kono-kono. Bahkan kabar-kabar wingi-wingi ono ilmuwan NASA baru berhasil turun setelah nengkana 8 bulan apa 1 tahun ning wulan. Ngapa jal nengkana? Madang-madang. Ya mungkin kan. Mungkin. Lain orang madang mangan apa? Ya nyonya orang ngerti kan. Tapi kan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bisi kok rasa menek merana lah ya. Seputar pembuahan. Pembuahan ini kan anak ayat Al-Qur'an sing wingi diwaca arsalna riyaha lawaqiha. Ana sing model wit kemudian arep berbuah tapi melalui sentuhan angin. Gara-gara angin nyentuh kemudian mungkin serbuke ndek buah lanang gigal ming serbu apa jenenge ming calonan indukan wadon akhirnya dadi akeh.
Itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka nek kowe kepengin maju atau kamu bisa mengikuti peradaban modern sekarang, gelem ora gelem kowe kudu sinau sing temenan. Sakakean sinauku, tapi sing kira-kira ini muatan teori, buktikan teorinya. Setidaknya kamu akan punya satu karya buku. Nyong neliti ngene iki. Nenek kurang marang kon dicek para pakar. Itu bagus. Seperti temuan Kiai Haji Fahmi Basa yang meski ada orang juga yang menentang itu sing apa jenenge Sleman iki berasal dari Nabi Sulaiman. Terus Candi Borobudur adalah kerajaan Bilqis yang dipindah. Itu kan bagus itu. Meskipun andai katakan ora bener pun itu bagus, paham berapa? Kenapa? Karena mampu mengkait-kaitkan dan di situ ada ayat Al-Qur'annya. Tentunya dengan penelitian Kiai Haji Fahmi Basa, beliau itu adalah ahli matematika. Dengan ilmu matematikanya akhirnya bisa ketemu yang kono iku. Dan andai kata iku bener bah, senang banget atau berarti Nabi Sulaiman itu pancen wong Sleman tak. Ngono. Terus kerajaan Saba iki wono sapa? Iki bekase apa Ratu Bilqis nang kene iki. Memper nek umpama wong wono sapa iki ayu-ayu. Wong bekas tinggalane sapa? Ratu Bilqis. Umpama bener. Nek ora bener pun ya ora apa-apa. Setidaknya itu sudah membuat satu karya dan itu fenomenal. Kenapa? Karena pinter loh. Ya seelek-elek karya uang dia jauh lebih pintar daripada sing ngomentar itu orang duwe satu karya. Memang banyak yang mau komentari alah Fahmi Basa iki halu ngelamun mesti. Kisah-kisah Nabi itu terjadi di Timur Tengah semuanya. Mau senang Sleman, mau senang Wanasaba, nggak masalah ada yang komentar begitu. Tetapi oleh beliau nyocok akan itu bagus itu. Paham betul? Itu bagus sekali. Bisa dibaca, gede bukunya. Beliau juga ada yang mengungkapkan bahwa beliau adalah profesor. Wajahnya agak seperti Cina. Tapi ada yang mengungkap juga beliau masih dzurriyyah Nabi. Jadi masih kehabib-habiban. Mewajahi mirip kayak Cina. Iku keren. Ada yang komentar nggak masalah, mau saiki pancen netizennya jauh lebih pintar daripada pelaku. Sampai jajal nyawang wong nonton bal. Cristiano Ronaldo ngono lho. Bisa bodoh temen ta, sikile mencong kowe. Engko ditendang duk mlebu. Dadak seru banget. Netizen itu pancen pinter sekali untuk komentar. Tapi ketika pas dibahas bal kon ditendang, yakin orang mau mencong tok gelem malah sikile nendang lemah. Kayak nyong biyen. Jadi zamane nyong seneng bal-balan, sikilke seneng bekrok gara-gara udu bales sing ditendang. Kadang-kadang lemah sing ditendang, kadang-kadang garese kancane sing ditendang. Aduh, orang bener. Nah, meskipun ada yang komentar, silahkan gak masalah. Tapi yang jelas dia sudah menemukan satu temuan. Dan yang kemudian komentarnya pedes, menyangkal temuan daripada Fahmi Basa, kayaknya urung anak. Paling komentarnya seputar kisah nabiku rata-rata iki nang Timur Tengah. Rata-rata nang Bani Israel kana, nang Palestina kana. Ya paling yang ngono tok. Tapi mencocokkan seperti Profesor Fahmi Basa urung ana.
cara mono mengalahkan teorinya dengan teori juga. Paham mboten? Jadi ngalahna teori ya dengan teori. Seperti contoh, ada teori yang dinamakan teori Darwin. Karena Pak Darwin sing aran akhirnya darani teori Darwin. Nek umpama sing aran iku Wicana Donipon Sutawijaya, yakin kedawan. Teori Wicana Donipon Sutawijaya iki kudune mengungkap masa kerajaan Majapahit biyen. Kenapa? Karena yang kono iku jenengane be. Yang kono atau Miko apa? Lah semono iku. Kayak mengungkap kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa karena jenenge mirip. Nah ini penting. Jadi Al-Quran ini waca silahkan, pahami maknanya silahkan, pahami tafsirnya bagus. Mong apike ojo mandek tingriku, diteliti jal diteliti. Karena Al-Quran wis tau dawuh, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ora anak sing Gusti Allah gawe kecuali nang kono ana faedahnya. Jadi ora ana sing Gusti Allah gawe kecuali nang kono berfaedah. Ora omong kosong iki ora. Lejal ngene ya. Wingi-wingi orang suwe kan ditemukan biogas yaitu dari taine wong. Tai wong kan cara wong kan soalnya manfaat. Sementara iki wong kaliasa menganggap bahwa tai wong iki manfaatnya nggo gawe empan unjar kan wis iku. Wingi-wingi. Saiki ada ilmu baru. Tai wong bisa jadi biogas. Akhirnya kan diteliti, bisa nih ya tai uang ini bisa jadi apa? Gasi anak apa nih? Teliti kode-kode, gomeng lem, ya kudu yang kono. Nah setelah diteliti, oh ada unsur panasnya tak jebule. Berarti apapun itu ketika ada unsur panasnya bisa ada kemungkinan apa? Muncul biogas. Paham betul? Sehingga benar tidak hanya tai uang, tai sapi, tai bermacam-macam tai iku kabeh apa? Bisa digawe apa? Gas. Lah dalam hal ini ketika iki cerdas bener-bener yang kono iku, apa yang ada di lingkungan kita tidak menjadi masalah, menjadi problem untuk kita, tapi menjadi solusi untuk kita. Kayak sampah sementara iki nang Indonesia, ngerasa Indonesia Wonosobo wis dadi masalah. Jal kira-kira berapa tahun lagi insya Allah tempat pembuangan sampah sing ana Wonosobo tetap kebek. Jal sampean gatekake tiap minggu khusus kali asam baik setruk minimal setruk itu tiap minggu. Iku mbek kali asam tok. Ngurung gali tula, ngurung gondang, iku nembe satu kelurahan, paham mboten? Contoh kaya ning Manggisan, amben dina ana truk rono, amben dina ora amben minggu, amben dina. Iki kepek. Artine nek umpama sing kanggo pembuangan sampah iki anggap saja luasnya satu kecamatan saja, iku kira-kira pirang tahun maning tetep kepek, paham mboten? Menjadi problem, jadi masalah, dan itu ngentek-entek biaya itu. Padahal sekarang kan penemuan-penemuan tentang sampah diolah kok sakit banget. Termasuk yang paling sulit adalah mengelola sampah plastik. Wingi-wingi, ora wingi-wingi sono tahunan.
plastik itu ketika diolah itu bisa menghasilkan 1 bensin, 2 minyak tanah, 3 solar. Untuk mengatasi sampah yang bertumpuk yang kuno kudune kan ana gerakan. Paham kan? Kayak ini urung ana. Biar pemerintah sing yuk siki sana penemuan yang kene alatnya kayak apa diluru siki dikembangkan. Nek yang kono kan sampah bisa teratasi dan bisa ada feedback. Apa imbal balik. Orang kemudian numpuk medeni barbare. Anggap saja yang bisa membusuk sampah iki gawa ming sawai dewek-dewek. Karena bisa apa? Busuk bisa menjadi pupuk. Lah sing ora bisa kaya dene plastik sudah ada penampungan dan sekaligus yang mengolah. Itu menjadi nilai tersendiri. Minimal ya andai kata awalnya modal iki ratusan miliar, tapi kemudian tidak akan terus-menerus kebingungan. Paham betul? Ratusan miliar yang digelontorkan untuk uji coba, kemudian mengelola, iki kan kok balik. Seumpama orang balik pun, umpama 100 miliar yang sudah digelontorkan oleh satu kabupaten untuk mengatasi sampah sing urusane plastik, iki 100 miliar itu bisa berguna untuk ribuan tahun berikutnya. Paham betul gue? Orang dadak bingung iki tempat pembuangan sampah Wonosobo sudah entek, kira buangan di mana? Akhirnya apa? Goso rumah wong, go tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki bisa jadi yang kono. Tapi nek umpama ini langsung ada gerakan, wis akeh nang YouTube ki wis akeh. Tapi ora ana sing kepengin yang kono. Barang ana wong cilik umpama ya, umpama pondok yang kene terus gawe ngono. Ya kuate nampung palingnya plastiknya dewek. Paham mboten? Kadang-kadang engko pemerintah ikut campur nek wis ditangani ya. Mengadakan bimbingan. Ora sama dengan bimbingan, pemerintah bae langsung turun tangan, gawe dewek. Iki malah kena duite. Paham mboten? Mau kepala desa nih. Ini aku mengadakan bimbingan. Ora usah perlu bimbingan yang kono. Ora maksimal kenapa wong tutorial wis akeh, paham mboten? Ya langsung dia katakan dikelola desa, silahkan desa yang mengelola. Andai kata kecamatan yang mengelola, silahkan langsung kecamatan yang mengelola. Andai kata kabupaten langsung yang mengelola. Paham betul? Orang sandar tamu ini. Saya sebagai kepala desa memberikan pengawasan. Orang mutu. Saya sebagai pemerintah Kabupaten Wonosobo mengadakan pendampingan. Orang sedidampingi langsung baik. Gawe ngono bae, paham ora kowe? Lah engko langsung joket tenaga-tenaga direkrut ning kono. Ngono kan dadi wis. Asale pemerintah iki duitnya lebih ada daripada bimbingan apernane. Kula niku khususé kula ora tertarik belas nek ana model bimbingan, tutorial. Wis ana kabeh sik nang HP. Paham mboten? Mung entek-entek nanggaran, ro. Mbok weh nasan gawe wis. Lho galak temen. Iki pompong nuzulul Quran. Ya jadi Al-Quran itu akan menjadi pemacu peradaban modern yang benar-benar sejahtera. Andai kata orang muslimnya benar-benar mengkaji sampai kemudian mempraktekkan apa yang ada. Teori-teori berusaha dibuktikan. Musik wis akeh kok. Sampah ya kuwi sing paling repot berarti sampah. Katanya orang miroho.
Dibuang kana, pempes buang kana. Setahun kemudian yakin orang mungkin gak mung selingkungan kene tok, mesti akeh banget. Kira-kira tempat pembuangan sampah Wonosobo belanti kayak ngapa aja didelok. Kemudian akan sampai seberapa lama bisa bertahan andai kata itu terus-menerus begitu. Paham mboten Ibu? Kira-kira arep kebek ora? Contoh yang sudah nyata dan real sekali, Jakarta kan metropolitan. Sampah tok kono kumuh. Sing bagian muara Barungan lagi kumuh. Wis tau urip nang kana seminggu. Alah lemut tok. Iki nyobatin iki Jakarta dan gak kaya kene. Banyune ireng. Banyune ireng tok lemut tok. Aneh nek Bali saka Jakarta iki gayane ora ketulungan. Kayak bos ngono. Jebule uripe nang yang kana paran-parane. Ya, jadi Al-Quran akan membawa peradaban modern dan tidak akan pernah ditinggalkan. Andai kata kita semuanya berjibaku mempelajari, memahami dan mempraktekkan atau mengungkap teori-teori yang disampaikan oleh Al-Quran. Dimulane ora sah seneng nyalah-nyalahaken tok iki ora sah. Bacaan ditandani, makna ditandani, tafsir diperbanyak. Setidaknya wis tekan kono. Nek tekan kono iki insyaallah ora bakal nyalah-nyalahaken apa? Kancane utawa tanggane ora muni bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kula dhalalah finnar, neraka. Jari almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, apa ora wedi sampean nang surga dhewekan? Berarti nang neraka kabeh. Emangnya enggak takut nang surga dhewekan, berarti neraka kabeh. Wong siji iki jatahe arduhas samawatu wal ard. Kaya luase bumi, kaya luase langit iki wong siji iki urip nang surga. Nek dhewekan tok bingung karo gawe kopi dapure nang lapangan kana umpama. Repot kowe. Biasa di momen nuzul Quran ini, momen dimana ulang tahun yang kesekian ribu tahun Al-Quran, sudah 1453 tahun usia Al-Quran membersamai manusia, dan manusianya harus diingatkan bahwa Al-Quran adalah teman kita dunia dan akhirat. Akan menjadi pembimbing kita dunia dan akhirat, akan menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat, akan menjadi pandangan tolak ukur visioner untuk kita. Nah iki santri ojo apa jenenge, jangan sampai buta tentang itu. Meskipun ngajinya no pondok yang kini aja buta. Kemajuan zaman itu semuanya terbuka. Tidak hanya mereka-mereka yang diberikan fasilitas yang lengkap, tidak. Dimanapun penjuru bumi kamu bisa meraih itu semua bibarakatil Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya musayna surat zina namtan warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'na biha al darajat wa tuballighuna biha salatan min jami'il khairat fi al-hayati ba'da al-madinati al-ashir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ij'al hadzal mu'adhadan kabiran barakan da'iman abdan. Sidna tardara min dawba ziyadal qudrat min zabi'at. Ya muhawil al-hawli wal ahwal hawil halana wa hala jumahina jumzal medina la sanhal. Salimna ya Allah, salim ahlana, salim dinana, salim aqridatana, salim biladana. Wasara bilad al-muslimina amah ya rabbal alamin. Aqdi hawaijana wa hawaija man hadara fi hadzal majlis ya Allah.
حوائج الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.